seperti biasa, yuk salah satu mimpin doa. Mbak Artina, silakan dipimpin doa teman-temannya. Setelah kemarin kita pelajari, kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak, pengertian dari apa? Ya, robot. Ya, kita bermain robot itu ya. Kemarin itu tentang apa itu? Pengertian dari apa? Kecerdasan artifisial atau artificial artificial intelligence. Kita sudah mempelajari tentang apa? Pengertian dari algoritma. Kemudian apa? Coding gitu ya. Nah, hari ini sebelum kita apa? Memahami cara kerja kecerdasan artifisial atau AI ya, atau artificial intelligence, cara kerjanya ya, cara kerja kecerdasan artifisial melihat dan mengklasifikasikan objek melalui fitur atau atribut. Gitu ya, kita akan mempelajari itu hari ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya. Yuk. Ayo, buka badannya. Gambar apa ini di layar? Hewan apa? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalian tahu itu hewan bernama anjing atau kucing? Kalian tahu? Suaranya. Ekornya, suaranya, bulunya, ya. Mukanya. Sekarang gini, nek suara anjing ada yang bisa nirukan? Wah, mirip. Ya. Kalau kucing suaranya yang begitu? Nah, meong. Nah, itu ya suaranya beda ya. Jangan sampai ketukar ya nanti ya. Itu ya ternyata ini anak-anak. Nah, kita ya. Kalian tadi sudah mengetahui bisa membedakan gambar anjing dan kucing itu karena beberapa perbedaan, ya enggak? Ya. Ada apa istilahnya? Ini nanti kita akan berhubungan dengan yang akan kita pelajari ya. Kita akan belajar bagaimana cara kerja AI atau kecerdasan artifisial itu melihat dan mengklasifikasikan itu bedake ya enggak? Objek melalui suatu atribut atau fitur. Nah, atribut atau fitur itu tadi bulunya bisa membedakan apa? Suaranya antara apa? Suara kucing atau suara anjing itu beda, ya enggak? Sehingga kalian bisa menentukan, oh ini yang hewan anjing, ini yang hewan kucing. Nah, kita hari ini akan bermain ini anak-anak detektif atribut. Nah, aturan mainnya bagaimana? Saya akan bacakan ya, tolong diperhatikan. Nah, siswa dibagi menjadi kelompok. Ini kalian tadi sudah dibagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi nanti dibagi menjadi berkelompok. Lalu setiap kelompok diberi kartu gambar secara acak. Saya sudah menyiapkan 6 gambar hewan. Ya, nih nanti masing-masing kelompok 1 berpasangan dengan kelompok 2 menebak gambar yang saya bagikan ini tiap kelompok, gitu ya. Jadi kelompok 1 nanti memberikan pertanyaan pada kelompok 2 di dalam ini nanti lembar peserta didik atau lembar kerja ini. Nanti kelompok 2 hanya menjawab ya atau tidak. Gitu ya. Nah, nanti berdasarkan pertanyaan tadi, kelompok 1 menebak hewan apa yang dimiliki oleh kelompok 2. Begitu juga nanti sebaliknya. Setelah itu kelompok 2 menebak kelompok 1 gambar yang dimiliki dengan menyusun daftar pertanyaan. Kelompok 1 hanya menjawab ya atau tidak. Kira-kira paham anak-anak? Nanti, kita namakan detektif atribut gitu ya. Nah, nanti apakah contohnya ini yang menebak gambar nanti
pertanyaan, daftar pertanyaan, jawabannya hanya ya dan tidak. Seperti itu, sudah jelas? Ya, tolong nanti gambar ini jangan sampai kelompok penebak tahu dulu. Jadi kamu rahasiakan gitu ya. Ya boleh kamu lihat, tapi hanya dalam satu kelompok. Sudah paham? Ya, kalau sudah akan saya bagikan dulu. Ini saya acak ya gambarnya ya. Nah, gambar apa? Jangan sampai kelompok 2 tahu. Kelompok 2 kalau mau dibuka jangan sampai tahu ya. Ini ya. Bikin daftar pertanyaan. Coba dengan ini aja. Ya, apa? Ya, jangan nggak boleh lihat. Silakan untuk buat daftar pertanyaan. Terus nanti kalau sudah selesai ditanyakan ke kelompok lamanya. Ya. Apakah hewan itu berbulu? Apakah hewan karnivora? Pemakan daging, karnivora. Tidak. Yuk terus lanjut. Ya nanti yuk. Pertanyaan dilanjut. Apakah memakan rumput? Tidak. Hewan yang dipunyai kelompok 2 apa ya? Ayo siap coba. Tahu lah iya dibuka diperlihatkan. Ya ke kelompok 2. Ya ternyata betul, kita beri tepuk tangan tembakan kelompok 1. Apakah hewan tersebut mempunyai sisik? Tidak. Ya pertanyaannya boleh improvisasi. Hewan tersebut berukuran besar? Tidak. Lanjut. Terus Apakah hewan tersebut berbulu? Apakah hewan tersebut memiliki 4 kaki? Empat kaki, hewan darat. Oh Apakah lanjut. hewan tersebut pemakan daging? Ya, kita yang makan daging lah berarti. Apakah hewan tersebut memiliki ekor? Ya. Terus Apakah hewan tersebut memiliki insang? insang. Harusnya nggak usah ditanyakan, jelas karena bukan hewan air itu tadi. Dijawab tidak toh. Nggak usah tanyakan yang lain lagi boleh. Nggak yang harus di sini dicatat. Kamu improvisasi biar makin mendekati. Ya, yang lain fokus ke nanti dengan kelompoknya. Sudah? Yuk didiskusikan kalau sudah. 2, 3. Apakah hewan tersebut kambing? Ditutup ya, kita beri plus ternyata betul jawabannya ya. Tidak, lanjut. Tanya lagi. Mempunyai ekor? Ya, lanjut. Yuk. Apakah Apakah dia Ya. berjalan? Oh. Ya, terus. Apakah memakan rumput? Ya. Apakah hewan karnivora? Karnivora memakan daging. Ya. Yuk, lagi. Kokok. Apakah mempunyai sayap? Iya. Ya. Kalau ini Nah, siap. Pokoknya siap menerka ya. Ya, ayo lanjut. Apakah apakah dagingnya bisa dimakan manusia?
Dagingnya bisa dimakan manusia tidak? Dikonsumsi dagingnya. Tidak. Salah. Apakah mempunyai dua kaki? Mempunyai 2 kaki. Apakah mempunyai bulu? Ya. Apakah bisa terbang? Ya. Iya. Nah, berani? Belum. Nanti nih anu. Apakah Apakah bisa bertelur? Apakah bertelur? Ya. Apakah bisa? Sudah? Ya, sudah diskusikan. Silakan diprediksi hewan apa nanti? Lek menjawab dengan menunjukkan gambarnya ke kelompok. Burung. Benar atau salah? Ditunjukkan gambarnya. Ya, silakan bagi yang sudah nebak tadi hasil tebaknya hewannya apa ditulis di dalam LKPD-nya ya. Hewan apa tadi? Hewan apa tadi? Silakan bulan semua tadi ditulis tebaknya hewannya apa tadi. Jago kita jago. Namanya? Ya, namanya saja. Ya namanya Pak boleh. Oh, nama panggilan. Gimana? Sudah? Sudah? Yuk diskusikan. Dari apa daftar pertanyaan tadi hewan apa? Ada kok tadi sih berkaki 4, iya. Hewan besar, iya. Pemakan rumput, iya. Punya ekor, iya. Ayo, silakan hewan apa? Silakan ditebak. Ayo, Ali sama Mas Habibie, kira-kira hewan apa ini? Ya, yuk, dah, yuk, lanjut Pak, diprediksi. Ayo, tinggal kelompok sendiri. Ayo, hewan apa? Oke, siap. Ditanyakan lagi ke nek masih ragu kalian. Apa hewan tersebut bisa untuk Apakah hewan tersebut bisa dipakai? ya. Wes ditebak sekarang. Sudah siap? Siap, yuk. Ditanyakan bareng-bareng boleh yuk. Apa hewan tersebut? Apa? Apakah hewan tersebut? Ditunjukkan. Ya, betul ya, kita beri plus. Ya. Ternyata dari 6 kelompok semuanya berhasil. Ternyata kalian punya bakat untuk menjadi apa? Detektif. Nah, ini ya. Anak-anak, tolong perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian tanyakan ke teman apa kelompok lain itu adalah contoh model pelatihan bagi kecerdasan artifisial atau AI ya, artificial intelligence. Karena apa? Semakin banyak pertanyaan yang ditanyakan, maka kecerdasan artifisial itu akan makin pintar dan akurat dalam mengidentifikasi objek. Sama seperti kalian. Pertanyaan tadi makin banyak dan makin mendetail akan menjurus ke objek yang makin betul. Ya enggak? Ketebalan kalian yang makin benar, ya enggak? Nah, seperti ini anak-anak. Kita itu sebenarnya tadi ya, kalian itu sudah apa masukan atau data tadi kalian berupa apa anak-anak? Contohnya pertanyaan, kemudian diproses tadi itu kan apa? Pertanyaannya ya atau tidak gitu toh? Ya. Nah, ya atau tidak kalian jangan mikir tadi. Oh, ini pemakan rumput ya. Bukan hewan air ya. Oh, berarti nah di sini proses terjadi yang naik di apa? Kecerdasan artifisial itu ada algoritma ya. Atau kemarin apa algoritma enggak tahu ya. Ya. Kemudian hasilnya adalah luaran atau output prediksi. Nah, kalian tadi prediksinya adalah apa? Menebak hewan yang dipunyai oleh kelompok lain berdasarkan dari masukan yang telah kalian proses.
yaitu ya kalau tidak tadi, ya dengan tidak tadi. Gitu ya anak-anak ya. Berarti sudah paham apa cara kerja dari kecerdasan artifisial? Seperti itu ya. Nah, jadi dilatih. Ya, jadi makin dia dilatih, makin banyak apa pertanyaan yang masuk atau apa ini fitur yang dimasukkan dalam kecerdasan artifisial, dia makin akan menjadi makin pintar dalam apa outputnya atau keluarannya, gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh ya anak-anak, contoh permainan tentang AI ya, tentang ini. Dia robot ini dia akan mengklasifikasikan apa, akan men-scan hewan apa ini ya, apa hewan yang ada di, termasuk hewan yang ada di laut, ikan yang ada di laut atau bukan. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Akan Pak Guru demonstrasikan. Ini? Bukan. Oke. Ini? Bukan. Ini? Nah, ini jadi contoh game menciptakan robot yang mampu ini membersihkan sampah di apa? Di laut gitu ya. Jadi ini termasuk pintar. Tadi kan ada yang bukan ikan masih masuk apa? Masih dilolos ya. Nah, itu karena apa? Belum terbiasa. Jadi kecerdasan artifisial itu seperti itu ya anak-anak ya, contohnya ya. Sama seperti kalian tadi mempraktikkan gitu ya. Kita lanjutkan ya. Ini kalau besok kalian ada di lab komputer, kalian bisa mencoba ini ya, game ini ya, di apa AI for Ocean. Jadi ini sambil kampanye untuk kebersihan lingkungan, gitu ya. Ya. Sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Paham ya cara kerja? Ini ya. Nah, kesimpulannya kita ya. Yuk. Jadi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence itu bekerja dengan cara yang mirip seperti kita yang manusia belajar. Karena apa? Jika ingin memahami sesuatu, maka penting sekali untuk mempelajari informasi atau data. Jadi contoh apa? Jadi AI Foundation tadi, data yang dimasukkan kan harus makin banyak, biar dia makin belajar mengidentifikasi mana yang ikan, mana yang bukan. Gitu ya, makin banyak data, berlatih dan kemudian menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk membuat keputusan. Begitu juga dengan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Jadi secara sederhana cara kerja kecerdasan artifisial terdiri dari 3 tahap yang anak ya tadi ya. Apa anak-anak? Satu apa ada? Data atau masukan. Yang kedua proses ya atau pelatihan model. Yang ketiga output berupa apa? Sebagai luaran atau prediksi. Seperti itu anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Tentang apa? Cara kerja ya AI. Kemudian ini ya dalam mengklasifikasi objek melalui atribut ya. Kemudian kecerdasan artifisial dengan mengidentifikasi fitur atau atribut untuk membedakan satu hal dengan hal lain mirip seperti cara kita belajar. Ini ya, kalian sudah menjadi pelatih komputer suatu saat. Sekarang masih sederhana ya, suatu saat besok kalian ada yang jadi programmer kalau sudah ke tingkat pikiran. Sudah jelas anak-anak? Ya. Ya. Untuk hari ini mungkin kalau tidak ada pertanyaan tidak? Tidak, sudah jelas? Ya, kalau tidak kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Yuk Mbak Arvina lagi silakan dibimbing doa teman-temannya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Sekian dari Pak Guru. Kurangnya mohon maaf. Kita bertemu minggu depan lagi ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.